Rina dan Ardi adalah pasangan muda yang baru menikah 2 tahun. Mereka tinggal di rumah kecil sederhana yang dibeli dengan cicilan KPR. Setiap pagi, Rina menyiapkan sarapan dengan senyum, sementara Ardi pergi bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan swasta. Mereka terlihat bahagia, penuh canda, dan saling mendukung. Namun, di balik tawa itu, ada sesuatu yang mulai menggerogoti kedamaian mereka. Sejak 6 bulan terakhir, Ardi mulai terlilit utang kartu kredit. Semua berawal dari niat baik membeli motor baru agar bisa lebih mudah ke kantor, membantu adiknya membayar kuliah, dan membelikan Rina perhiasan kecil sebagai hadiah ulang tahun. Semua terlihat wajar sampai cicilan menumpuk dan gajinya tak lagi cukup untuk menutupi semuanya. Rina mulai curiga ketika Ardi sering terlihat gelisah, menerima telepon diam-diam, dan beberapa kali pulang larut malam. "Kamu kenapa?" "Mas, ada masalah di kantor?" tanya Rina suatu malam. Ardi hanya tersenyum hambar, menghindari tatapan istrinya. "Enggak, cuma lagi banyak target." Hingga suatu hari, seorang penagih utang datang ke rumah. Rina yang membuka pintu, terpaku mendengar namanya disebut, meminta Ardi segera melunasi tunggakan. Wajah Rina pucat, hatinya tergores. Ketika Ardi pulang, ia langsung menanyai sang suami tanpa basa-basi. Ardi terdiam, lalu mengaku dengan suara lirih, "Maaf, aku nggak mau kamu khawatir." Pertengkaran pun pecah. Rina merasa dibohongi, Ardi merasa terpojok dan mulai menyalahkan keadaan. Suasana rumah yang dulu hangat berubah dingin. Mereka saling diam, makan pun tak lagi bersama. Ketegangan itu tak hanya menguras emosi, tapi juga perlahan melunturkan kasih yang dulu mereka pelihara. Beberapa bulan berlalu, Ardi bekerja lebih keras, bahkan mengambil pekerjaan tambahan sebagai ojek online. Rina pun mulai menjahit baju di rumah untuk menambah pemasukan. Tapi kelelahan fisik itu tidak serta-merta menyembuhkan luka hati mereka. Mereka hidup bersama, namun terasa jauh seperti dua orang asing. Suatu malam, Rina duduk di ruang tamu sambil memegang album foto pernikahan mereka. Matanya berkaca-kaca. Ardi datang, duduk di sampingnya tanpa suara. Setelah lama diam, Rina berkata, "Aku cuma ingin kita bahagia, Mas, tapi aku nggak tahu harus bagaimana lagi." Ardi menunduk, menggenggam tangan istrinya. "Aku pun begitu, aku hanya takut terlihat gagal." Percakapan malam itu menjadi awal penyembuhan. Mereka mulai bicara jujur, merencanakan ulang keuangan mereka, dan belajar mengatakan tidak pada gaya hidup yang tak sesuai kemampuan. Rina memutuskan untuk membuka warung kecil di depan rumah. Ardi juga belajar mengelola uang dengan lebih disiplin. Tahun berikutnya, utang mulai terbayar sedikit demi sedikit. Senyum Rina kembali muncul di dapur kecil mereka. Ardi pun tak lagi harus sembunyi-sembunyi ketika telepon berdering. Mereka masih sederhana, masih banyak kekurangan, tapi kini mereka berjalan bersama dalam satu langkah yang jujur dan saling menguatkan.